soal Yahya Waloni menghina saya di medsos dengan mengatakan saya anak Yahudi. Irma Suryani Caniago loh, marga saya itu Caniago. Tapi apakah saya kemudian melaporkan Yahya Waloni? Enggak. Kenapa? Menurut saya mulutnya mulut sampah. Dan saya nggak perlu berurusan dengan sampah. Saya istri daripada Ustadz Yahya Waloni. Tolong diklarifikasi kepada Ibu Irma yang mengatakan bahwa Yahya Waloni menyebut Ibu Irma anak Yahudi. Tolong diklarifikasi di video mana? Karena Ustadz Yahya tidak pernah menyatakan itu. Ini saya cuma menyatakan bertanya gitu ya. Di mana? Video yang di forward ke saya dari sahabat saya, ya, namanya Gelumbang Sitinja. Dan dia mengirimkan video ini kepada saya. Di situ juga tersampaikan bahwa memang beliau menyatakan itu. Tapi saya tidak marah. Nanti orang yang mengirim kepada saya biar nyampaikan ke istrinya supaya jelas ya, karena saya mendapatkan kiriman. Nah, sekali lagi Babe Haikal, ini video yang beliau menyebut saya sudah saya kirim ke Babe. Ini bisa Babe sampaikan ke istri, bisa membedakan mana yang kritik, mana yang menghina. Bayangkan seorang presiden disebut Jokodok. Kalau saya jadi Pak Jokowi, mohon maaf, itu bukan sekedar saya laporin, saya datengin, saya tampar mukanya. Itu satu. Sudahlah Haikal Hasan. 1 jam ente sebelumnya ini FPI tapi nggak mau ngaku FPI. Jadi nggak usah banyak omong ente dengan saya. Menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan sebut nama Allah sembarangan. Kita nggak boleh memfitnah orang, tidak boleh bersaksi dusta pada kita. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu tidak ada lain kecuali orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Peristiwa penyaliban itu bukan peristiwa Yesus atau Isa atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib? Saya tantang satu Indonesia, pendeta di Indonesia ini. Satu Indonesia saya tantang. Dari umat Islam cuma saya sendiri. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Itu kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur, pakailah sama dengan kita tangkap ular. Menangkap ular harus lebih cerdik daripada jadi yang bisa mengalahkan otak para kafirin yang dibaca imam tadi, yang tempatnya di neraka, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah itu, ya, saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Yang bernama Walonte berteriak-teriak yang menyatakan kitab Injil umat Kristiani Nasrani itu adalah kitab palsu. Saya hanya mau menyampaikan kepada Anda, Walonte, Anda diketahui adalah seorang pencuri kambing, pencuri bebek, pemabuk, dan pemain selangkangan di tanah Manado. Matius bilang ke kanan, Markus bilang ke kiri, Yakobus bilang ke kanan, Stefanus bilang ke depan, Paulus bilang ke depan, Stefanus bilang satu ke belakang. Karena kitabnya nama-nama manusia: Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Robertus, Septitus, Capticus. Isi kitab Kristen itu innalillahi. Itu bukan Injil. Itu adalah konsep kepalsuan buatan otak dan tangan kotor manusia. Ini kitabnya palsu semua. Ustadz Yahya Waloni, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Waloni itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Nampak kau tak lama lagi gitu. Tak takut saya, paling pantang saya diancam-ancam. Belum kenal kan sama. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan kitab Injil. Tidak ada kitab Kristen itu di luar ditulis judulnya Injil. Gak pernah ada itu.
Kitab Kristen itu nggak pernah ada judulnya Injil. Kalau teori sudah dipaksakan, dapat dipastikan bahwa orang akan hidup di atas hukum halusinasi. Makanya ada pendeta yang mau melawan saya, innalillahi. Jangan cari ayat, dan kalau terjadi perdebatan, saya tidak akan membawa secuil kertas pun dalam meja debat. Silakan kau para pembohong ahli kitab, pendeta, kau bawa kitabmu satu kontainer. Yahya Walonte, Yahya Walonte, mulutmu seperti mulut tikus. Yahya Walonte, sepatutnya awak jadi bajingan, dipanggil bajingan. Yahya Walonte, mulutmu seperti mulut iblis. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Kalau polisi tanya kenapa Ustadz bilang orang Kristen masuk neraka, bukan saya bilang, komandan. Siapa yang bilang? Quran surah Al-Insan ayat 3. Jadi bukan saya, panggil saja tuh Al-Quran. Ya Al-Quran, kenapa kau bilang begitu? Kata kita orang Islam mengucapkan selamat Natal berarti bukan haram. Sama-sama goblok dengan kafir itu. Jangan suka meludah dan langsung meminum sendiri ludah itu. Saya dari kecil terdidik prinsip lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kalau Ustadz Yahya Waloni itu kan sedang membandingkan ajaran antara agama satu dengan agama lainnya. Untuk apa? Menguatkan umat muslimin. Sembarangan aja mulut kau itu. Gak bisa kau jaga mulutmu. Katanya Ustadz, tapi mulut kau menebarkan kebencian, menebarkan fitnah dan hoax, ya, menebarkan permusuhan. Kau bukan Ustadz Yahya Waloni, tapi Nyai yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kebenaran di atas kebenaran. Siapa Yahya Waloni ini sebenarnya? Manusia sombong ujub. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan, saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini, begitu, nyinggung-nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok, begitu. Pak Ustadz, dikit pak, gimana pak? Ditangkap pak? Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Hoi kawan, beda kelas. Saya sedang dilaporkan ke Polda karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Itu saya menjawab pertanyaan. Untuk intern umat Islam menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Untuk orang Islam dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari,
Saya tidak akan mengadu, saya tidak akan takut, karena saya tidak merasa salah. Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC, penista agama Islam, yang saya dengar yang bersangkutan itu sempat mematikan handphone. Pastinya itu sulit dilacak, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Bravo kepolisian, semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Sekali lagi bravo kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu, kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, ya saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Captikus. Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan dikatakan dalam. Yang saya takutkan, Hindu itu adalah reinkarnasinya. Ini saya membuang roh-roh jahat saya yang waktu saya masih Hindu. Ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Kayak cerita anak kecil didongengin saya. Ya, selalu begitu. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang. Hidup setelah mati Islam dengan hidup setelah mati Hindu, tubuhnya dibuang dan gitu disembah, numitis kembali. Lahir hidup mati kayak benang kusut. Apakah agama ibu mengajarkan dan menjelekkan agama orang lain? Ingat Bu Desa, yang terlihat suci belum tentu suci. Belajar agama dulu lebih dalam, baru berceramah. Ingat, karma itu nyata, leluhur Bali tidak buta. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan, setan, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini, lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi
maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Tadi sudah menyampaikan kepada kita dengan sangat clear dan jelas. Positioningnya jelas. Bagaimana sesuatu dikatakan menghina dan satu lagi kritisi. Bisa membedakan mana yang kritik, mana yang menghina. Bayangkan seorang presiden disebut Jokodok. Kalau saya jadi Pak Jokowi, mohon maaf, itu bukan sekedar saya laporin, saya datengin, saya tampar mukanya. Itu satu. Soal Yahya Waloni, menghina saya di medsos dengan mengatakan saya anak Yahudi. Irma Suryani Caniago loh, marga saya itu Caniago. Tapi apakah saya kemudian melaporkan Yahya Waloni? Enggak. Kenapa? Menurut saya mulutnya mulut sampah. Dan saya nggak perlu berurusan dengan sampah. Karena saya orang terhormat. Dalam hal terkait tebang pilih HRS ditangkap, kemudian Pak Presiden di NTT tidak ditangkap, misalnya seperti itu. Lihat undang-undangnya ITE itu. Adakah ketika Pak Presiden datang di NTT, membuat panitia untuk penyambutan, masyarakat disuruh hadir dan kemudian datang ke sana? Nggak ada. Itu semuanya tiba-tiba masyarakat merindukan seorang presiden yang mereka cintai dan datang. Apakah kemudian seluruh masyarakat yang ingin melihat presiden itu harus kita tangkap? Dipakai dong ininya gitu. Kita nih bernegara, ingin ada perubahan, saya juga sama. Beda ketika Pak Jokowi datang ke NTT. Dia nggak bisa disamain, cuma orang bodoh aja nyamain gitu. Karena dia nggak lihat undang-undang ITE itu harus ada unsur ajakan di situ. Kalau nggak ada unsur ajakan ya nggak bisa, mau diapain lagi gitu. Ada abai di situ betul. Tapi apakah abai itu direncanakan atau tidak, kan tidak. Beda. Ketika HRS kumpul-kumpul di bandara itu direncanakan. Terkait dengan misalnya kasus Joko Chandra 3,5 tahun, saya nggak setuju, saya marah, nggak benar ini. Tapi jangan orang Panuan yang salah Jokowi, orang Korengan yang salah Jokowi, kemudian aparat yudikatif salah, Jokowi juga yang disalahin. Pakai dong ininya, cerdas sedikit. Kalau misalnya kita nggak suka sama orang, jangan kemudian semuanya ditimpakan kepada mereka. Saya juga nggak setuju, kurang ajar itu yang namanya aparat hukumnya. Tapi kan bukan Jokowi dong yang salah. Tadi kan disampaikan oleh Prof, ya kan Prof kita tadi menyampaikan ada pembedaan di situ. Dan disitulah masyarakat harus diberikan diskursus kecerdasan oleh kita ini. Kita harus memberikan diskursus kepada masyarakat yang benar. Jangan hanya karena kita tidak suka pemerintah, kemudian kita hujat-hujat seenak udel. Harus kita paham terkait masalah tokoh yang kena COVID menurut saya, harus juga mau mengakui bahwa dia kena COVID. Seperti HRS, Rizik Sihab itu kalau dia kena COVID bilang aja, memang kalau kena COVID itu hina. Enggak, justru ketika dia kena COVID, kemudian dia menyampaikan ke publik, dia melindungi dirinya sendiri dan keluarganya juga melindungi masyarakat. Agar orang yang bertemu sama dia tahu kalau dia kena COVID. Sehingga dia tidak menyebarkan. Ketika seseorang ya terinfeksi virus corona tidak mengakui, itu akan merugikan dirinya sendiri, orang lain dan keluarganya.
Karena apa? Karena dia tokoh. Pasti akan banyak yang datang sowan kepada beliau dan lain sebagainya. Itu akan menyebabkan penularan akan lebih cepat lagi. Satu, tidak ada panitia yang dibentuk. Tidak ada. Dua, tidak ada seruan untuk sambutlah, jemputlah. Tidak. Bahkan Habib Rizik berkata, jangan ada kerumunan. Termasuk di Megamendung, termasuk di Petamburan. Pada waktu Petamburan, pada waktu kondangan, itu nomor berapa sampai nomor berapa disuruh datang jam berapa. Mejanya ada nomor, gitu. Ada nomor gitu loh. Ya, jadi nggak pernah dihimbau untuk datang, nggak ada. Bandara yang jambut, panitia ente, buset, kagak ada panitia. Beliau datang, beliau ini datang dari sana. Kita ini cek betul apa tidak. Seorang koruptor belasan tahun ngilang, melarikan diri setelah divonis, memalsukan dokumen paspor, menyogok kartu keluarga, KTP, ratusan miliar uang negara raib, dihukum sama dengan orang yang berkata, saya merasa saya sehat. Masa iya? Atau kalau mau ditarik ke belakang lagi, nenek-nenek cabut singkong karena kelaparan diancam 3 tahun. Mau lagi ke belakang, ada buah kakao 3 butir jatuh diancam 4 bulan. 3 butir. Atau seorang nenek yang mengambil bekas getah karet, harganya Rp17.000, divonis. Ini keadilan tebang pilih model apa? Harus ada pertimbangan etika dalam berbangsa dan bernegara. Jadi bukan hanya perang pasal. Kalau perang pasal kita akan ditemukan pasti bisa dicari-cari pasal yang pasal siapa untuk siapa, pasal siapa untuk siapa. Tapi terasa nggak etikanya? HRS kasus kerumunan dihukum 8 bulan. Sementara ada 2.400 kasus yang sama dengan kerumunan yang lebih besar. Kalau mengkritik itu memang tugas, ya, tugas kita sebagai warga negara. Tapi kalau menghujat, saya tantang, saya berikan uang 1 miliar tunai. Kalau ada kata-kata saya yang memaki, mencela, untuk kepada presiden. Kita nggak boleh memfitnah orang, tidak boleh bersaksi dusta pada kita, menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan, saya bilang. Ini adalah moral yang paling tinggi. Kalau saudara tidak, ini soal nggak pernah dengar. Apa yang pertama? Hanya satu Tuhan, nggak ada Tuhan selain Allah. Itu kita percaya. Kenapa kita setiap pejabat disumpah? Hanya satu Allah yang kita percaya. Ciptakan langit dan bumi itu masuk kita. Ini begitu tinggi nih, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini udah paling top. Yang kedua, tidak ada Allah lain selain Allah. Kalau menggunakan moral dan akhlak paling tinggi, etika paling tinggi, KBUMN menggunakan istilah akhlak, saya mau jelaskan bagaimana tafsiran saya seperti ini. Yang kedua, tidak boleh ada siapapun jadi ilah kamu. Jadi takut pada orang itu akan mendatangkan jerat. Nggak ada oknum pejabat manapun yang bisa mengancam kita dalam menjalankan tugas. Kita hanya taat satu Allah. Yang ketiga, jangan jangan sebut nama Allah sembarangan. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan, saya bilang. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Yang keempat, tentu kita harus menghormati hari Sabat. Makanya saya kira sudah kita laksanakan. Yang mau Jumatan, yang mau Mingguan. Karena itu keyakinan. Kita harus menghargai. Yang kelima, ini sudah dipakai menghormati orang tua.
ayah dan ibu kita. Tentu orang tua di sini adalah kita juga ingin menghargai senior-senior kita. Tapi bukan berarti senioritas di atas meritokrasi. Ini bicara profesor, tapi hormat. Tapi bukan berarti karena orang tua hormat, kasih kerjaan, dia nggak becus juga kasih. Bukan seperti itu pengertiannya. Kita hormat. Nah, yang keenam, dalam hubungan antar kita, apa yang paling penting? Jangan membunuh. Jangan membunuh karakter karena bersaing itu nggak boleh. Tapi bunuh orang nggak bisa. Hubungan manusia paling tinggi, moral, akhlak atau etika paling tinggi, yang saya tahu adalah kalau mau dikumpulkan dari 10, 2, jangan membunuh. Sebenci apapun kamu sama orang nggak bisa bunuh dia kamu, karena itu ciptaan Tuhan. Tidak boleh ada pikiran kita benci sesama kita sampai mau bunuh kita. Yang ketujuh, ini penting. Jangan berzina. Tidak boleh ada. Dalam hubungan kerja, tidak boleh ada. Kita harus berusaha jaga ini. Dia punya keluarga, sama punya keluarga, tidak boleh terjadi. Inilah moral dan etika paling tinggi. Kalau Anda mau suruh saya bicara tentang moral, etika paling tinggi. Yang kedelapan, tidak boleh mencuri. Total kita nggak boleh mencuri, apalagi mencuri aset negara. Disumpah untuk menjaga tidak ada barang yang dicuri. Yang kesembilan, kita nggak boleh memfitnah orang, tidak boleh bersaksi dusta pada kita. Kita boleh bohong ini gitu loh. Ini orang terbaik dikasih nilai yang rendah. Yang rendah karena dekat kasih yang tinggi, terus mulai mengarang-ngarang, itu namanya bersaksi dusta. Anda tidak boleh membuat testimoni, bersaksi kepada bawahan kamu, atasan kamu dengan bohong. Karena itu kan menghancurkan karirnya dia. Bersaksi, membuat pernyataan palsu kepada rekan kerja atau atasan atau bawahan. Tidak bisa. Yang ke-10, kita tidak boleh menginginkan milik orang. Jadi karena pengen menginginkan jabatan orang, hak orang, atau dia punya iri dengki, mulai menghalalkan segala cara. Ini tidak boleh. Jadi kita orang Islam ini disebut sebagai Muslim karena kita beriman kepada semua kitab para nabiullah, termasuk di dalamnya adalah Injil. Tidak ada kitab Kristen itu di luar ditulis judulnya Injil. Gak pernah ada itu. Kitab Kristen itu nggak pernah ada judulnya Injil. Kitab Kristen itu judulnya New Testament, Perjanjian Baru. Nggak pernah tertulis kitab suci Kristen itu di luarnya Injil, nggak ada. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Apa kira-kira argumen, gitu ya? Argumen untuk memudahkan orang Kristen itu datang kepada Islam. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Jadi kita sebenarnya dilarang untuk berdebat dengan mereka. Kenapa Nabi larang? Nabi melarang karena tidak boleh kalau bukan ahli. Itu maksudnya. Berarti yang bisa melawan berdebat dengan mereka jangan antum. Nah, inilah. Jangan antum orang yang memang muslim yang tidak paham tentang mereka. Sebaiknya yang menantang mereka itu adalah orang-orang yang terbaik dari mereka dulu. Begitu seperti saya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu. Tidak ada lain kecuali orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Peristiwa penyaliban itu bukan peristiwa Yesus atau Isa atau Yesus Hamasiah atau Yesus Kristus atau the Christ Jesus atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila di mana ada Tuhan disalib. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini,
Ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.